dengan kita. Asik Masih tetap berada di tengah-tengah pandemi COVID-19, tetap jaga kesehatan dan tak lupa memakai masker. Tetap mendengar dan melihat berbagai informasi, dan untuk yang masih di lingkup pandemi COVID-19, tetap ingat 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan tak lupa memakai masker. Nah, kali ini kita akan membahas tentang wirausaha. Kalian pasti penasaran kan seperti apa cara membangun bisnis di usia yang sangat muda ini. Bintang tamu kita kali ini, dia muda, ganteng, usahanya di mana-mana, berpendidikan tinggi, dan pekerja keras. Biar gak lama-lama dan semakin penasaran, kita sambut bintang tamu kita hari ini. Bapak Fahmi Ilman. Assalamualaikum Bapak Fahmi Ilman, ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana usahanya, lancar? Alhamdulillah lancar, ya. Gimana keluarganya, sehat? Oh, alhamdulillah sehat semuanya. Ya. Gimana ketika Bapak melihat saat ini yang menduduki bisnis adalah anak-anak muda? Hari ini memang apalagi di masa pandemi COVID seperti ini, ya. Untuk usaha hari ini kebanyakan diduduki anak muda. Artinya gimana? Berarti hari ini semenjak adanya COVID ini banyak usaha-usaha baru yang ditempati oleh anak muda. Berarti di sini semakin adanya pandemi seperti ini, ada memunculkan usaha-usaha baru. Oh, inovasi-inovasi. Ya, berarti inovasinya harus bertambah lebih kreatif lagi. Menurut Pak Ilman sendiri, usaha yang produktif saat menduduki bisnis itu bagaimana? Usia, ya. Kalau untuk usia, bagi saya hari ini saya usianya itu 29. Usia yang sangat produktif dari pengalaman saya itu usia kisaran 20 tahun. Jadi usia 20 tahun ke atas itu proses yang sangat produktif. Tapi kalau untuk usia yang memang sangat matang, benar-benar matang, untuk mental, fisik dan lain sebagainya, cara kita berpikir, cara untuk kita berkembang, kita berinovasi, itu menginjak ke usia 25 tahun. Oh, jadi gitu ya Pak. Usia 20 tahunan itu yang untuk mengawalinya. Jadi untuk mencobanya di usia 20-an, kalau kita memang benar-benar matang di usia 25 tahun. Kalau komitmen apa yang Bapak bangun dalam berwirausaha? Dalam komitmen berwirausaha, perlu kita pahami, dalam berwirausaha tidak ada hal yang instan. Artinya apa? Kita pasti membutuhkan proses. Tidak ada orang yang tiba-tiba langsung menduduki posisi atas. Atau posisi langsung dipandang orang, dikatakan orang itu sukses. Kita masih membutuhkan proses. Kita harus berproses dulu. Jadi dari berproses itu kita akan mengetahui sebuah pengalaman. Dari pengalaman itulah yang akan kita jadikan pelajaran. Tidak ada orang yang langsung terjun awal terus langsung sukses. Ya ada memang sebagian orang yang terjun langsung sukses, tapi bagi seorang usaha, gagal itu adalah suatu kewajiban. Tapi ketika sekali mencoba terus langsung sukses, itu berarti sebuah bonus. Berarti gagal itu adalah sudah menjadi hal yang wajar bagi seorang pengusaha. Berarti setiap pengusaha akan merasakan kegagalan? Iya, pasti itu melakukan kegagalan. Baik itu sebagai perintis atau penerus pasti mengalami kegagalan. Kegagalan itu nanti kita lebih spesifik lagi, entah kegagalannya skala besar atau skala kecil. Kalau kegagalan dari Bapak sendiri? Kalau untuk kegagalan dari saya sendiri, saya pernah gagal. Saya mulai usaha itu di tahun 2011. 2011 saya sudah berbagai macam produk, berbagai macam kuliner sudah pernah saya coba. Hari ini saya memang bergelutnya di dunia kuliner. Tapi untuk masalah
kegagalan itu dari mulai awal sampai tahun 2018 itu saya selalu mencoba tapi gagal terus. Baru di awal 2018 saya sudah mulai menemukan titik terang. Bapak bergelutnya di dunia kuliner itu alasannya apa? Memang basic saya sebenarnya kalau untuk di dunia kuliner memang saya awal tidak punya basic itu. Tapi kalau untuk masalah tekad saya dari mulai awal, saya di usia pas waktu saya menduduki SMA sekolah menengah atas, pas waktu saya sekolahnya SMK, itu saya sudah mulai terpikir saya ingin buat usaha dan usaha itu saya memang sangat fokusnya pada warung atau kafe gitu ya. Jadi Bapak mulai usaha itu dari bangku sekolah ya, Pak? Bukan, kalau untuk mulai usaha saya itu di tahun 2010. Tapi untuk pemikiran saya mulai punya niatan itu semenjak saya di bangku SMK saya di itu. Jadi Bapak menanamkan tekad itu dari bangku sekolah? Iya, dari bangku sekolah. Memang itu sudah saya niati mulai awal. Kalau menurut Bapak sendiri, seberapa jauh memahami sikap-sikap dan nilai-nilai untuk menjadi seorang wirausaha? Untuk menjadi sikap, jadi kita harus benar-benar komitmen. Ya. Banyak orang melakukan usaha, tapi berhenti di tengah jalan. Karena sebagai seorang pengusaha, itu tidak bisa kita dipatok, kita harus berproses 1 tahun. Sudah berhasil, 2 tahun sudah berhasil, itu belum tentu. Kadang orang yang mulai awal melakukan sudah langsung berhasil. Ada yang sudah berjalan 2 tahun, 3 tahun masih belum berhasil. Bahkan ada yang sudah 10 tahun masih belum berhasil. Untuk menanam nilai menjadi seorang pengusaha, kita harus selalu komitmen. Kita harus terus berjalan sesuai dengan apa yang sudah menjadi cita-cita kita. Jadi nanti dalam perjalanan entah nanti berproses selama 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, nanti pasti akan menemukan titik terang dari sebuah pengalaman yang sudah kita melakukan sebagai kegagalan tadi. Jadi untuk menjadi seorang wirausaha, kita itu harus berkomitmen, pantang menyerah, Ya. harus bertekad juga. Ya? Harus bertekad, memang benar-benar harus bertekad. Jadi karakter itu harus memang sudah tertanam pada kita. Oke, terima kasih untuk Bapak Fahmi Ilman. Ya, sama-sama. Oke, jangan kemana-mana, akan ada segmen selanjutnya untuk pembahasan yang lebih dalam lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Asik Show. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Asik Show. Asik banget. Nah, kali ini di balik kesuksesan seseorang pasti memiliki perjalanan hidup yang tidak mudah. Dalam berwirausaha, kita juga pastinya memerlukan inspirasi dan motivasi dalam memulai dan menjalankan wirausaha. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang kembali bersama Bapak Fahmi Ilman. Kita akan berbincang-bincang lebih asik lagi. Bapak Fahmi Ilman, di mana saja sih Bapak selama ini dalam menuntut ilmu? Kalau untuk menuntut ilmu, untuk pendidikan,
memang saya backgroundnya dari jurusan teknik. Tapi untuk bergelut di dunia bisnis, saya bergelutnya di dunia kuliner. Tapi kalau untuk masalah acuan kuliner saya itu lebih kebanyakan belajarnya karena dulu saya kuliahnya belajarnya pas waktu pendidikannya di Malang, saya kebanyakan bahkan mayoritas 90% pembelajaran saya dari teman-teman yang ada di Malang. Jadi Bapak ini termasuk belajar otodidak ya Pak? Ya, jadi belajarnya memang background awal saya tidak punya background untuk kuliner, saya nggak bisa, untuk masak juga nggak bisa. Tapi dari situ karena saya punya tekad, punya tujuan dari awal, akhirnya saya dari situ belajar. Nah, akhirnya ketemu teman-teman yang ada di Malang, teman-teman sesama yang jualan, yang punya usaha, akhirnya saya belajar dari situ. Saya juga menambah pengalaman dari cerita-cerita dari teman-teman. Nah, Bapak terfikirkan untuk berwirausaha ini mulai kapan? Saya untuk berpikir mulai usaha itu mulai di tahun saya di bangku SMA. Pas waktu itu pendidikan saya sekolah jurusan SMK. Saya sekolah SMK. Terus saya mulai awal itu di tahun 2010. Saya mencoba pas waktu saya sudah lulus sekolah, saya menginjak ke bangku kuliah, saya kuliah juga sambil kerja. Jadi di situ saya mulai belajar awal. Karena kenapa? Sebenarnya kalau untuk usaha itu kita butuh latihan. Terutama adalah mental, bagaimana cara kita menghadapi orang, bagaimana cara kita menawarkan produk. Akhirnya dari situ, dari mulai awal 2010 itu saya mulai belajar jualan sampai hari ini. Oh, jadi kita itu kalau memulai usaha itu butuh latihan, butuh perjuangan dari nol ya Pak? Iya, harus itu. Karena bagaimanapun beda dengan lingkungan kita. Ketika lingkungan kita dari background keluarga yang sudah memang pembisnis atau pengusaha, mungkin mulai dari dini kita sudah dibentuk. Tapi ketika kita kalau memang background dari keluarga kita memang bukan pembisnis, kita juga butuh latihan. Artinya latihannya kita butuh teman sharing ataupun apa, nanti kita ketemu pelanggan itu seperti apa, itu kita butuh latihan. Mental, yang penting mental. Kalau Bapak sendiri dari kalangan keluarga yang berbisnis atau apa? Kalau memang background orang tua, background keluarga tidak. Kalau memang background orang tua itu bertani. Jadi saya mulai awal, saya belajar itu di tahun 2010, saya mulai awal mencoba untuk jualan, itu juga orang tua masih belum mengetahui. Artinya karena saya punya tekad dari awal, saya punya cita-cita dari awal, saya ingin jadi pengusaha, makanya dari itu saya terus belajar. Oh, jadi apa yang Bapak wujudkan sekarang itu dimulai dari tekad Bapak? Iya, dari tekad. Jadi dari awal itu saya sudah punya tekad, akhirnya tekad itu saya perkuat dengan saya juga melakukan action. Tapi banyakkan orang itu hanya sebuah tekad, tapi tidak mau untuk action, untuk melakukan. Jadi saya mulai saya di bangku sekolah, saya sudah punya cita-cita, akhirnya saya actionnya itu kisaran 2 tahun 3 tahun kemudian baru saya mulai action dan sampai sekarang itu. Gimana sih Pak cara membangun mental gitu? Sebenarnya untuk mental itu kita butuh latihan, nggak bisa kita secara otomatis, dan kita sendiri pun setiap orang punya kapasitas yang berbeda-beda. Kadang orang itu ada beberapa orang yang ketemu orang aja nggak berani. Kadang produknya sudah memang benar-benar berkualitas, kadang menyampaikan produk saya berkualitas, itu kadang tidak berani. Ada juga orang yang tidak pede dengan produknya, berarti itu masih butuh latihan. Ketika hari ini banyak anak muda yang berpikir saya pengen mulai usaha, tapi ketika hari itu tidak langsung action, maka sampai kapanpun akan hanya menjadi angan-angan. Juga butuh tindakan. Iya, harus butuh tindakan. Kita harus action, kita harus mencoba dulu seperti apa. Karena bagaimanapun siapapun yang memang background pendidikannya tinggi ataupun seperti apa, jadi memang pendidikan itu bukan berarti menjamin untuk kita sukses, tapi pendidikan itu bagaimana caranya kita
mulai berpikir. Jadi dari pendidikan itu kita mulai berpikir, kita ketemu orang, kita punya teman yang berbeda, akhirnya dari background yang berbeda, akhirnya dari situ kita belajar. Oh, jadi kita harus belajar, sering-sering ke teman-teman. Iya. Oke, jangan kemana-mana, akan ada segmen selanjutnya untuk pembahasan yang lebih dalam lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Asik Se. Asik banget. Anda lapar, ingin ngemil, tapi bingung mau ngemil apa? Piatos kini hadir dengan rasa yang baru. Kepedasan khas dari sambal mata. Piatos, pedasnya super greget. Dapatkan piatos sambal mata sekarang juga. Tersedia di toko-toko terdekat. Kapanpun dan dimanapun selalu didampingi dengan piatos. Nah, happy people, sekarang kita akan membahas yang lebih real lagi usahanya Bapak Iman Fahmi. Nah, Bapak Iman Fahmi yang membuat Bapak terjun ke dunia wirausaha ini karena apa, Pak? Untuk terjun di dunia wirausaha, sebenarnya saya mulai awal itu bukan berarti saya tadi cerita mulai awal dari 2010 saya pernah mulai jualan, bukan berarti saya mulai awal mencoba usaha sendiri, bukan. Saya juga pernah menjadi karyawan pabrik, juga pernah. Nah, sebenarnya untuk tekad perjalanan saya itu mulai dari 2010 sampai 2015 itu saya sudah mencoba jualan. Di 2015 sampai 2016 saya kerja di perusahaan di pabrik. Dari situlah akhirnya tekad saya tambah lebih tumbuh. Karena kenapa? Pas waktu itu sebenarnya saya punya hitungan. Pas waktu itu saya kerja di perusahaan, pas waktu UMR rata-rata di Jawa Timur 2.700.000, karena saya dengan background S1 akhirnya saya masuk perusahaan. Waktu itu saya gajinya 3,5 juta. Akhirnya saya dalam perjalanan selama bekerja di perusahaan tadi, akhirnya dari perusahaan memberikan presentasi. Ketika saya penilaian saya A, maka saya tiap tahunnya gaji saya naik kalau nggak salah 15%. Ketika penilaian saya B, kenaikan gaji saya 10%. Ketika penilaian saya C, kenaikan 5%. Akhirnya dari situ saya tumbuh, oh berarti dari gaji saya 3,5 juta 5 tahun ke depan dengan nilai tiap tahun kita naik 10%. Waktu itu saya hitung kisaran 5,5 juta. Berarti saya di usia 5 tahun ke depan saya gaji saya 5,5 juta. Dari situlah hitung-hitungan saya, oh ternyata menjadi seorang pekerja itu yang menjadi patokan gaji saya. Ketika saya harus menambah pendapatan yang lebih, berarti saya harus memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha. Hari itu juga setelah itu saya memutuskan untuk resign, akhirnya saya memulai usaha kembali. Oh, yang Bapak rasakan selama menjadi pengusaha ini apa saja, Pak? Mungkin jenuh atau ada yang lain? Kalau untuk jenuh tidak. Bahkan saya tiap hari itu semakin ada tantangan itu semakin tumbuh rasa penasaran saya. Jadi kalau menjadi seorang pengusaha itu hari ini target kita sudah selesai. Kita harus punya targetan lain untuk lebih berkembang lebih besar lagi. Jadi di situ akhirnya tiap hari masih tetap punya rasa penasaran. Akhirnya tidak jenuh. Karena memang sudah menjadi pilihan, sudah menjadi mimpi saya dari dulu, akhirnya saya menikmati itu prosesnya. Menikmati proses sampai Iya. inovasi. Iya, terus. Kalau boleh tahu apa nama produk dari awal berdiri hingga sekarang?
Untuk masalah awal produk awal, saya di tahun 2010 saya pernah jualan warung kopi lesehan, saya pernah itu selama 2 tahun. Kemudian saya jualan es cincau, gerobakan saya juga pernah. Saya membuat rumah makan sebelum sekarang ini juga pernah. Terus kemudian saya jualan pentol keliling juga pernah. Sudah pernah saya coba dari mulai bawah di pinggir jalan sampai saya hari ini punya tempat untuk jualan sendiri, saya sudah pernah. Hari ini saya untuk brandingnya nama warung saya itu adalah Angkringan Panjava. Hari ini alhamdulillah di titik sekarang ini sudah menjadi 4 cabang. Jadi untuk makanannya saya mengangkat temanya bagaimana cara saya membuat warung di daerah perdesaan, tapi di situ semua kalangan bisa masuk. Artinya dari anak kecil juga masuk, orang dewasa juga masuk, anak muda juga masuk, orang tua juga masuk, bahkan semua kalangan kalau di Angkringan Panjava menampung untuk semuanya, tidak hanya di kalangan anak muda, bahkan cewek cowok juga bisa masuk. Artinya biasa di situ. Yang kedua, untuk Angkringan Panjava sendiri di situ saya tidak menamakan bahwa itu adalah tempat rumah makan, bukan. Meskipun secara mayoritas banyak dikenal di sekitar sini itu adalah ketika ngomong Angkringan Panjava, ngomong AVJ itu teringat bahwa ayam geprek. Tapi sebenarnya di situ tidak. Saya juga menjual kopi, juga menjual minuman lainnya. Jadi di situ tujuan awalnya menjadi tempat tongkrongan yang asik bagi warga sekitar, terutama di wilayah Gresik dan khususnya di wilayah daerah Duku. Jadi Bapak memilih tempat yang seperti apa, yang strategis atau yang Kalau untuk tempat sebagai seorang pengusaha, pastilah untuk masalah tempat strategis itu kita harus menentukan tempat strategis itu. Jadi untuk masalah tempat itu juga pilihan bagaimana tempat ini kita kelola. Kadang orang itu hanya mencari tempat yang strategis tapi tidak bisa mengolah. Tapi bagi saya ada tempat itu, bagaimana kita bisa menjadikan tempat itu menjadi tempat yang sangat strategis. Dengan harus jadi orang yang pandai mengelola. Iya, harus bisa mengelola tempat itu, bagaimana caranya bisa diminati oleh konsumen. Kalau boleh tahu juga, siapa yang menjadi inspirator atau motivator bagi Bapak selama menjadi wirausaha ini? Sebenarnya kalau untuk motivator, inspirator itu banyak. Tapi bukan orang yang terkenal, contoh orang yang menjadi orang terkaya di Indonesia dan lain sebagainya, itu bukan. Bagi saya mimpi itu terlalu jauh bagi saya. Jadi motivator saya adalah orang-orang di sekeliling saya. Ketika ada teman-teman yang sudah saya anggap bahwa itu sudah sukses, maka itu terus saya gali terus. Apa sih pengalamannya? Bagaimana sih perjalanannya? Apa yang bisa saya gali? Jadi saya setiap ketemu orang siapapun, bukan saya tanya omset berapa penghasilanmu, tapi yang saya tanya adalah bagaimana prosesnya, seberapa jauh perjalanannya. Jadi dari situlah saya bisa belajar apa yang sudah menjadi teman-teman yang sudah menjalani lebih dulu dari saya. Jadi proses itu penting ya? Iya, proses itu sangat penting. Oke, happy people, itu tadi sedikit yang tentang perjalanan menuju sukses Bapak Fahmi Iman. Oke, Bapak Fahmi Iman, mungkin ada sedikit pesan atau motivasi untuk generasi muda dalam berbisnis. Dalam berbisnis yang pertama kita harus punya mimpi. Dalam berbisnis kita harus punya mimpi. Ketika mimpi kita sudah ada, berarti kita harus berani mewujudkan mimpi itu. Tapi ketika kita tidak punya mimpi, berarti kita tidak mungkin. Kita sudah punya mimpi saja, belum tentu kita melakukan. Apalagi kita tidak punya mimpi. Berarti kita harus punya mimpi, kita harus punya cita-cita dulu untuk melanjutkan sebagai action, sebagai mimpi kita. Dan perlu dipahami bahwa orang sukses tidak langsung tiba-tiba sukses, pasti ada proses perjalanannya. Sebagai seorang pengusaha,
gagal adalah suatu kewajiban. Tapi ketika mencoba langsung berhasil itu adalah bagian dari bonus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, itu tadi yang sedikit pesan dari Bapak Fahmi Iman bahwa untuk menjadi seorang wirausaha perlu tekad untuk diwujudkan. Jadi kita harus memiliki tekad yang kuat, kita harus mewujudkannya, dan kita tidak boleh pantang menyerah dalam mewujudkan apa yang menjadi tekad kita tersebut. Oke, happy people, kita sudah tiba di ujung acara. Semoga pembahasan hari ini menjadi inspirasi dan bermanfaat untuk kita semua. Untuk Bapak Fahmi Ilman, terima kasih atas waktunya. Semoga selalu diberi rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Semoga usahanya lancar. Amin. Oke, happy people, tetap nantikan episode selanjutnya yang mungkin akan memberi topik-topik yang wow lagi. Hanya di program kesayangan kita, asik sob. Asik banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.